Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Halaman 44 yang di pertengahan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nuqila 'an ibni Umar wa ibni Abbas wa Hudzaifah radhiyallahu anhum jawazu sarfi zakati ila sinfin wahidin wa bihi qala Abu Hanifah wa yajuzu 'indahu naqlu zakati mal karahati wa dab'u qimatiha wa 'ainu malit tijarati. Wa qala dikatakan ada dinukilkan daripada bin Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hudzaifah radhiyallahu anhum bahwa diperbolehkan memberikan zakat kepada hanya satu kelompok. Ya. Dan seperti itu pula ada pula Abu Hanifah mengemukakan, menurut Abu Hanifah bolehlah memindahkan zakat namun makruh. Boleh juga memberikan zakat dalam bentuk uang seharga. Tuh, makanya kita bertaklid itu. Ya, beras kan digantikan dengan uang. Itu tadi ya. Dan juga boleh zakat harta dagangan dalam bentuk harta perdagangan itu. Nah, ini masalah di kita ya. Jadi kalau orang jual mie juga, jual baju juga, ini dimasalahkan masih di kita. Ya, pada umumnya harta dagangan itu dengan ya uangnya itu ya. Wa qala walau a'taha ay zakata walau fitratan likafirin aw man bihi riqqun walau muba'adan ghaira mukatabin aw hashimiyin aw muttalib al-muttalibi aw maulan lahuma lam yaqa' aniz zakati. Apabila pezakat memberikan zakatnya sekalipun fitrah kepada orang kafir atau budak sekalipun muba'ab. Muba'ab artinya sebahagian diberikan, sebahagian tidak. Ya. Yang bukan mukatab, yang sudah tertulis baginya, atau kepada Bani Hashim atau Bani Muttalib atau budak milik Bani tersebut, maka pemberian di sini tidak sah sebagai zakat. Jadi kalau dia betul-betul ngaku habaib sebagaimana rame-rame sekarang di TV di mana-mana, dia tidak boleh terima zakat. Ini dia bantai semua zakat, sedekah dihabiskan semua. Nggak boleh. Ya, kan ada sekarang ngaku-ngaku tuh kan, mancung dikit hidungnya berlaku itu ya. Tuh. Banyak sekarang nih. Ya, dengan tuh dia rame-rame sekarang tuh. Nah, baru tahu sekarang ya. Tahu awak kena teruk dari bantai berapa tahun ada. Dah kita kena bantai Belanda, dibantai Yaman pula. Ya. Jangan mau dibohongi. Jadi kalau memang di Banil Muttalib wal Muttalibi, ya Hashimi tidak boleh zakat itu. Karena Nabi tidak bolehkan anak cucu dia. Ketika sedekah Hasan dan Husain kita kata Nabi, keluarkan kata Rasulullah. Tuh. Ya, Nabi bilang jangan. Karena makanya kalau orang kita yang biasa orang tahlilan itu kan ahlul baitul yutahhirakum tathira. Itu bersih dia. Jadi kalau kita ada tahlilan, sedekahan, kalau memang dia habaib betul tidak boleh kita kasih sama dia. Ini dia minta amalan ya. Ya, itu keliru dalam hukum itu. Paham enggak tuh? Dia nak menang sendiri ya. Zakat punya Allah, punya malaikat dibantai semua sama dia. Nah, dia sekarang nih kena batunya ya tak? Itu banyak kan sekarang tuh rame-rame. Buka kitab balik. Nabi yang larang kalau anak cucu beliau itu
memakan zakat. Tuh, ya paham tak tuh? Kalau kita ini bantai semua. Ya tak? Tengok baca kembali ya. Wa qala li'anna syartal akhidhi al-islamu wal hurriyatu wa adamu kaunihi hashimiyan wala muttalibiyan. Karena syarat penerimaan zakat hendaklah Islam satu, merdeka. Ya, merdeka itu bukan budak, mana ya tak? Bukan budak merdeka macam negeri kita lain ya. Serta bukan daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib. Nah, sekarang ramai-ramai kan dah. Diambil semua kan? Ya. Mulai ada kena batunya, yang Ba'alawi apa dia bilang ya. Jadi kalau memang golongan turun Habibullah SAW dari Datuk Mbah itu tak boleh makan zakat. Dia dikasihkan hadiah. Karena Nabi tak terima zakat, Nabi beri hadiah. Karena hadiah itu penghargaan. Kalau zakat ni kotoran harta kita, kotoran dikasih ya Nabi. Ya zuriatnya tak boleh ya tak. Dengar tu, baik kita baca balik kitabnya, supaya tahu ya. Dosa tengkar-tengkar. Ya. Sekalipun bani-bani ini terputus dari mendapat bagian 4%. Nah, itu ya. Ghanimah. Jadi ada ghanimah itu harta rampasan perang yang dalam peperangan itu ditinggalkan, ngacir itu ya musuh Islam itu. Nah, dia ghanimah namanya. Ya, ada fai' lagi. Al-fai' itu ada lagi ketika berperang itu belum musuh lari semua tuh musuh itu namanya fai'an ya. Li khabari, nah ini apa berita? Inna hadis sadaqati ay zakawat. Dengar dia Rasulullah. Hiya innamah ya ausakhun nas. Coba nih kata Rasulullah, dengar ya. Yang aku Habib tadi itu. Yang makai punya orang tadi tidak. Nah, dengar tak tuh? Wa annaha la tahillu li Muhammadin wala li alihi. Tengok. Hal itu berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya zakat-zakat ini hanyalah merupakan kotoran manusia dan tidak halal diterima oleh Muhammad dan keluarganya. Enggak ada tuh. Sekarang kita dulu panggil sibuk mahal-mahal panggil jauh-jauh. Tahu-tahu cuman kulitnya aja. Ya. Kalau betul-betul turunan itu dia sendiri bilang, saya tidak bisa makan itu. Nah, ya. Nah, sekarang orang sibuk nasab, tidak mikir nasibnya orang. Nasabnya itulah. Ya, nasib umat terus begini ya. Nah, ini mulai buka-buka dikit ya kitabnya. Ini hadis Rasulullah. Sesungguhnya zakat-zakat ini hanyalah merupakan kotoran manusia dan tidak halal diterima oleh Muhammad dan keluarganya. Kalau dia anak cucu Nabi, turunan Nabi, darah Nabi ada di badannya, tak boleh dia makan itu. Ini aku turun Nabi, botak kau. Ya. Nabi yang mana pula ya? Ramai dah tu di HP kau tu. Macam-macam sekarang ngaku-ngaku dah ya. Ya, ni kau sudah ganteng-ganteng macam ni muka. Aku Habib. Percaya orangnya ni muka depan. Ya. Ya. Nah, sudah ganteng itu. Ada juga bukan Habib, Abib. Arab bukan, India bukan. Nah, tu Habib namanya. Ya. Iya. Kira bersorban, hidung mancung, jenggotan berok macam ini Habib makan harta orang. La haula wala quwata illa billah. Dengar aku kuping dah. Rekam tu lah. Ya. Kata percaya baca kitabnya. Hadis ni kalau tak percaya minum air ini minum. Ya. Qala syekhuna wa kazzakati kullu wajibin kan nadri wal kafarati bi khilafit tatawwu wal hadiyah. Tengok ya. Kata guru kita ini berkata, ya. Dihukumi sebagai zakat yaitu segala kewajiban harta, misalnya nadar atau kafarah. Lain halnya dengan pemberian sukarela, tatawu namanya.
atau hadiah. Itu terima tuh. Nih Beb, hadiah nih buat awak Beb. Nah, itu. Sekarang takut Habib Sayyid pula dia bilang. Ya. Kau mancung dikit kelakuan macam-macam kau. Ya. Apa-apa ya. Jelas ya? Au ghinan wa huwa man lahu kifayatul umr al-ghalibi al-asah. Wa qila man lahu kifayatu sanatin awil kasbu al-halalu al-laiq. Atau belum sah dia sebagai zakat bila diberikan kepada orang kaya. Si kaya maksudnya mana? Itu menurut pendapat yang lebih sahih adalah orang yang telah mempunyai biaya secukup ya selama umur wajarnya. Nah, jadi umur Rasulullah itu 60 tahun, 63 itulah tadi. Jadi kalau umur kawan mulai sekarang sampai 63 tahun masih bisa makan, tak usah kasih. Nah, ini dah beras saja berapa kindai di rumah. Betul simpangan di bank tak berapa miliar, betul. Mobil di sana sini, bini ujung ke ujung, masih nak zakat juga hantu belau tuh. Kawin cerai, ada. Itu tak gawe orang tuh. Itulah. Dan gawe yang pelirnya cuma. Enggak ada tuh. Jelas suaraku nih ngomongnya. Ada dikatakan orang kaya yaitu orang yang mempunyai biaya secukup hidup 1 tahun, ada juga. Ya, 1 tahun kalau banyak fulusnya ya. Atau telah mempunyai pekerjaan halal yang patut bagi dirinya. Tuh. Ya aslah itu paling baik itu cari dewek sajalah, jangan tuntut zakat. Paham tak? Orang minta-minta atau orang fakir yang nyata. Kata Habibullah SAW berkata, kum iyyakum wasu'ala fa innahul faqrul hadiru. Ya, jangan sekali-kali ibtaid ankum meminta-minta itu, karena meminta itu fakir yang nyata kata Rasulullah. Ya. Seperti hati-hati baik kita tuh. Nah, kata Nabi tahu tak orang kaya itu? Kata Rasulullah, ya orang kaya soalnya kan banyak fulusnya, banyak itu dan ininya. Kata Nabi bukan begitu. Orang kaya itu apa? Tarifnya itu. Ya. Jadi kalau orang tak berhajat kaya lah tuh. Walaupun dikit bendanya. Ini banyak harta ujung ke ujung masih nak nyuri juga. Ada tak tuh? Banyak. Kata Nabi, bukanlah yang dikatakan kaya itu yang ditengok dipersyaukan, walakinnal ghina nafsi, yang kaya itu yang kaya jiwanya tuh. Santai, orang sugih-sugih lah, alhamdulillah, nengok, ya tak? Ini nak aku miskin, ada duitnya, nak aku kaya, belum punya banyak. Kan banyak orang pengakuan sekarang ya. Tengoklah nanti aku ngaku tuh di hadapan Tuhan nanti. Tahu lah rasa. Au makfin binafaqati qaribin min aslin au far'in au zaujin bi khilafil mukfa binafaqati mutabarri'in. Atau belum sah bila diberikan kepada orang yang telah dicukupi napakahnya oleh karabah, baik orang tua atau keturun suaminya. Bapaknya sugih. Nah, ada yang diharap tuh ada. Ya. Lain halnya orang yang napakahnya dicukupi orang lain secara sukarela. Kita sumbangan ini sekian sekolah kita nih. Itu sukarela namanya. Masih bisa terima zakat. Yang enaknya kerja dewek itulah. Paham tak tuh? Wa qala lam yujzi dzalika 'aniz zakati wa la tata'adda bidzalika. Itu semua belum cukup sebagai zakat dan kewajibannya dianggap belum dipenuhi. Jika yang memberikan itu pemiliknya sendiri, ingka nadafi'ul malika wa in dhanna al-istiqaqahum.
sekalipun karena mengira bahwa mereka itu berhak menerimanya. Tuh. Bilang pada bulan haji ini kan tiap hari kunduri nih. Pagi, petang, malam orang kunduri, orang pergi hajinya. Udah aku tegur dah. Nah kelilingan salam. Di kampung mana tuh kemarin? Wih, amplop beratus. Kasih amplop keliling salaman. Orang rasa hadiah lah kan. Nah kalau tidak berzakat gimana? Kalau yang menerima betul-betul dapat, tapi kalau yang tak menerima tak sah. Di situ tak sah, dia mesti ganti yang kasih itu. Kalau tak dikasih pula ada camat di situ. Pas dia orang partai, ada bupati di situ semuanya dah ya. Mama. Tak dikasih bos awak. Ya, bisa tersinggung pula, dikasih dikit tak patut pula. Tuh. Jadi zakat itu diantar dewek yang bagusnya. Paham dah tuh? Ya. Jelas itu. Summa in kana dafi yadhunnul istihqaqa bil imami bari al maliku wa la yadmanul imamu bal yastariddul madfu'a wa mastaraddahu sarafahu lil mustahiqin. Waqala, kemudian jika yang memberikannya itu imam, bukan imam masjid, pemimpin negeri itu ya. Kalau sini Islam itu bupatinya, tuh, kalau kecamatan camatnya. Paham dah tuh? Atas perkiraannya bahwa mereka berhak menerimanya, maka pemilik pezakat telah bebas tanggungannya. Dan imam pun tidak menanggung penukaran kekeliruan tersebut. Tapi pemberian salah alamat itu ia tarik kembali lalu diberikan kepada yang memang berhak menerimanya. Ya, nyari salah alamat nih ya. Bukan ada lagu saja tuh, lagu salah alamat siapa tuh? Ayu Ting Ting ya. Ini ternyata ada pula zakat yang salah alamat. Tahu? Jadi ditarik macam tersinggung ada orang. Sudah dikasih dibalik lagi. Nah, itu orang tidak berhak. Kalau imam pemerintah diberak tarik itu balik. Maka di Basnas itu ada kan Basnas, Basda ada kan? Tuh. Di situ orang tak mau bayar ke situ. Itu pula payah umat nih mungkin kurang yakin di situ Ke ustad dikasih, bagi kiai dikasih. Jadi cair sebagai kiainya. Nah, kiainya aja tinggal, gurunya aja tinggal tuh. Bagaimana cara mentasarrufkan, membagikan harta tersebut itu bagi zakat itu. Ya. Kalau Bang Pak Kiai tolong bagikan. Jadi kiai itu amil. Ini kiai banyak hamil. Hati-hati tuh. Saya punya uang 1 miliar kata si bulan. Berarti zakat 25 juta. Ini 25 juta bagi. Tolong bagi-bagikan. Ya, kalau Ustaz tolong bagikan Tat. Aku bagikan, ya. Hak aku tuh cuman di bawah 10%. Dengar tuh. Kalau 25 juta di bawah 10% berarti berapa? Tidak 2,5 juta tidak. Paling 2.450.000 lah. Atau ya kurang tuh kan? 2.400.000. Itu yang saya boleh ambil. Hak saya. Yang 20 juta sekian saya mesti kasihkan. Ini dah bisa ustadz yang hamil. 2 juta kasih orang, 23 masuk kantong. Nah, itu gila. Itu gila namanya. Tuh. Ada kitabnya kok. Hadis Abu Daud tuh ada di situ. Kata Nabi SAW, tidak masuk surga amil mengambil 10%. Gila dah kau? Dengan gara kita masuk surga, astagfirullahaladzim. Ya. Paham? Masalah besar tuh zakat. Tapi orang nengok kadang-kadang di masjid-masjid itu sibuk mencari apa? Nak jadi ambil zakat. Ilmu tak ada. Awak tua. Ya apa nak cari capek-capek itu? Bikin panas burit aja. Ada kan di masjid-masjid sibuk dah tuh. Kalau tak tahun dulu aku dipilih, sekarang tidak. Jangan masuk-masuk situ. Baguslah. Ya, itu orang yang tahu. Yang sehat ada ilmunya pula. Payahlah kita nih. Kenapa tak ada yang tanya tuh? Ada yang tanya di situ? Baca. Dalam mic itu. Baca. Yang mana harus diutamakan terlebih dahulu Ustaz, akikah atau kurban? Oh, iya. Dua-duanya itu ya. Akikah dan korban itu sunnatani muakkadatani. Jadi korban akikah itu sunnah yang muakkad, yang dianjurkan sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalau korban itu cara pendekatan. Salah satu pendekatan kepada Subhanahu wa taala itu korban namanya. Kalau itu yang namanya akikah itu individu pertama seorang anak. Haknya. Definisinya apa? Ujar Rasulullah SAW berkata bahwa al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Ujar Nabi, anak itu tergadai dengan akikahnya. Nah ya, terangkan satu-satu dulu. Jadi kalau kita sudah punya biaya, punya itu dan ini, sengaja kita tidak akikahkan anak kita itu, dua kemungkinan kata Imam Ahmad itu di kitabnya. Pertama, tidak dapat doa anak tersebut itu, terlewatnya di budak kata kita. Nah, yang kedua tak dapat syafaat dari anak itu. Jadi anak itu memberikan syafaat kepada orang tua. Jangan kau nak buat cor-cor saja kau. Itu ada hal ehwal itu. Paham? Yang siakan anak tuh Tuh. Maka Rasulullah kalau akikah tersebut ini asal akaya eko itu rambutnya ada di kepala anak. Ngerti ya? Masuk waktunya anak itu lahir dengan sempurna dari rahim ibunya keluar itu sudah masuk waktu akikahnya. Tapi akikah kan 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari. Kalau 7 tidak, silahkan. Yang penting akikah itu hak bagi ibu bapaknya atau yang bernafkah itu sampai sebelum balignya. Jadi kalau setelah balik macam kita nih, tak akikah juga, sunnah kita balik akikahkan diri kita sendiri. Ngerti itu? Tuh. Kalau korban beda lagi. Nah, memang sama-sama sunnah. Ya. Korban itu Allah bilang la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin minkum. Allah sekali-kali tidak terima daripada kamu darahnya, dagingnya. Yang Allah terima takwa kamu. Ini saya terangkan definisinya ya. Korban tersebut ini kalau Allah tak terima darah dan daging kata kamu, artinya semua kita orang Islam belum tentu terima Allah kecuali yang takwa. Apalagi yang kafir nak korban sama kau. Ini ada orang muslim kasih sapi di sisi kau, kau terima, memang tak ngaji kau nih, Tuh. Tak boleh. Nah, korban itu setidaknya kalau di kita tanah Arab sana, 1 kambing 3 orang, 1 sapi 21 orang. Kalian yang dibagi betul. Ya, atau itu seminusnya itu. Berarti kan 1 sapi 7 orang. Dengan 7 niat ya. Nah, oleh karena kita gimana? Yang mana yang mau didulukan Ustaz? Korban atau akikahnya? Silakan. Kalau anak lahir itu anak. Kalau anak sekaligus, ini sepanjang tahun ini semuanya waktu akikah kecuali 4 hari waktu korban. Ini masuk bulan haji sekarang nih. Masuk bulan haji nih. Nanti kan hari haji kapan nih? Tanggal 17 ya? Kira-kira. 17. Hari apa tuh? Hari Senin ya? Nah, berarti hari Senin awal hari raya haji. Ya, iya. Senin, Selasa, Rebo, Kamis 4 hari kan? Ini 4 hari ini waktu korban. Jadi kalau waktu korban, waktu sepanjang tahun ini 355 hari atau 350 hari itu semuanya waktu waktu akikah kecuali 4 hari itu waktu korban. Kalau kita waktu akikah tidak bisa dikorbankan, tapi waktu korban bisa masuk akikah di situ. Nanti 4 hari, nanti mulai hari apa nanti? Hari 1 kah 2 daripada itu. Nah, nanti kita masukkan tuh. Aku ini korban 1 kambing nih. Aku niat langsung dengan akikahnya. Boleh. 1 ekor kambing. Paham tuh? Nah. Atau 1 ekor sapi nih. Ada sapi di sini nih. Ada sapi. Nah, ada sapi itu. Atau 7 sapi, 1 sapi kan 7 orang, tapi berniat bisa 14. 1 orang biar tahu, 1 orang bisa korban akikah tuh. Jadi otomatis 1 sapi itu buat 7 orang 14 niat. Buat 7. Nah, terangkan baik-baik. Tuh masalahnya. Kalau daging akikah ya boleh dikasih masak dulu baru dibagi-bagi, utama masak dengan yang manis-manis. Kenapa usah manis-manis? Supaya dikatakan manis kalau kon budak tuh akikah. Yang bagus akikah dan kambing, karena kambing itu kan tulang kecil-kecil,
enak di. Dan sunnahnya jangan dipatah-patah tuh tulangnya. Supaya budak jangan sering jatuh. Ini sapi akikah begini ha. Harimau saja lari nengok tulang itu. Siapa nak gigit? Makanya kalau akikah disisili yang mungkin itu bisa bikin kari kah, sop kah, tulang yang jangan dipatah itu sempurnanya buat akikah. Dimasak. Kalau dimasak pakai asam tidak apa-apa. Tidak makruh juga, cuman khilaful aula nama hukum, ya. Kalau korban tidak boleh kasih masak. Kasih mentah. Dan korbannya yang abdalnya maunya bagus, kasih orang semua. Dosa kalau minta-minta. Kalau nak minta aja hati saja sedikit. Bagi orang korban sunnah namanya. Ya. Kalau nak ambil juga sepertiga buat yang berkorban, sepertiga buat orang kaya, sepertiga buat orang lain yang miskin tuh. Boleh sepertiga atau 2/3 buat yang berkorban, bisa sepertiganya buat orang lain. Kalau potong sapi masuk kulkas orang korban perasaan. Nah, kalau potong korban kau masuk kulkas semua. Kata orang baunya pegang. Kau bilang Pak itu haram begitu kelakuan. Nah, ada orang begitu, siap kulkas dia korban. Dan kulit korban ini tidak boleh dijual. Dengar tuh, jangan bikin kopok jangek pula nanti. Nah, bikin apa namanya itu, ya? Bikin beduk apa ya? Karena Rasulullah berkata, ujar Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi, pada barang siapa yang jual kulit kulit korban sama tidak berkorban. Kira-kira kau berjalan mau tak berbaju kau? Aku nak tengok kau berani. Tak bercelana mau? Durian bagus tak kalau tak berkulit? Kacang tak berkulit? Itu. Jangan dihargai. Memang kulit ada harganya, tapi kalau sudah berkawan, jangan coba kau. Ngerti apa kita? Tuh. Jadi tinggal kau saja mengaji. Apa yang didulukan Ustaz? Nah, ada ilmunya tadi. Yang lebih murah ternyata tunggu haji begini. 4 hari nanti korban langsung akikah dengan 1 kambing atau 1 sapi dengan 7 orang 14 nih niatnya. Jelas. Dan kurban itu lain. Dengan jalan apapun juga haram dikasih sama orang kafir. Dengar tak tuh? Mungkin tetangganya banyak ada yang non muslim nih, tak boleh dikasih oleh panitia. Kalau kau kasih tanggung kau dan haram. Kalau saya beda begini, seumpama Anda saya karcis ya, tiket ya, apa dah? Karcis ya. Kupon, itu ya, tiket nonton pula ya. Kupon ya dah. Tuh. Kasih kupon ke saya, kan hak saya nih. Saya ambil dagingnya, baru kasih orang yang kafir tak apa-apa karena sudah hak saya. Namun panitia tak boleh kasih langsung. Ngerti tak tuh? Mesti tangan kedua, ketiga. Jelas ya? Itu kalau korban mentah, kalau akikah masak. Jelas? Itu saja. Panjang kau tanya jawabnya. Ini hukum. Korban itu memang sunnah. Dengar nih. Sunnah Rasulullah diajarkan kalau kamu sengaja punya ongkos tak mau kamu berkorban, sama hukumnya dengan haji. Rukun dengan haji itu ya, punya kesempatan tak mau berangkat, ada kendaraan, sama hukumnya. Apa maksud hukumnya? Ujar Nabi SAW, kalau sudah punya sah waktu, ada waktu rezeki tak mau berkorban, itu kata Nabi kalau dia mati dia boleh pilih antara 2 kematiannya. Insya'a ayyamuta yahudiyan au nasraniyah. Dia boleh pilih 2, nak cara Yahudi kah, cara Nasrani, mirip dengan orang yang tak mau pergi haji. Jelas itu? Itu korban. Ya, silakan, tinggal Anda saja lagi. Dan ingat lagi ini satu macam. Sapi itu orang kita ini aku tak tahulah. Sapi, kambing, jantan semua. Jantan mahal si jantan tadi. Betul. Kalau jantan dipotong semua tak beranak juga, sapi tak akan lain. Kemana alunya itu? Betul. Nah ini mana kadang Ustaz mana pandai nih Ya dah. Kalau betina semua pula jantan tak kemana tuh? Memang nak dipakai sama kau? Tuh. Itu tadi masalahnya. Tidak ada halangan jantan betina. Cuma Nabi itu kasihan kalau betina itu sedang bunting, ada anak di dalamnya. Atau dia baru melahirkan, anak yang ikut tuh kasihan ditinggal sama induknya. Itu cuma. Coba kau pikir, saya pernah pergi ke Senyerang dulu.
11 juta sapi itu satu besarnya satu setengah sapi yang 18 juta yang jantan. Kenapa tak ambil itu? Bilang, kata Ustaz tak boleh kata. Ustaz mana bilang tak mau nyebutkan dia. Jadi kalau beli 2 ekor mungkin yang jantan bisa 3,5 kalau ada setengah nih yang betina. Kenapa tak beli yang betina? Maaf tuh. Nah, ini kita juga yang keliru tersebut itu. Paham? Tak dikatakan jantan betina, asal yang bencong je lah. Tak ada, aku tak tahu pula ada yang bencong Ya, tuh. Kecuali kau bergaul sama dia. Itu sajalah. Dah. Jelas apa jelas? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau sambung lagi? Tanya nih, kata kira raya dah. Ada? Bilang sama dia. Yang korban-korban tanya aja, Ustaz dapat bagian gitu. Iya, cuma nanya hukumnya, tinggal bau cuma bagian. Awas kau, siapa yang nanya tadi? Ngancam. Bacakan kalau ada masih. Itu yang belakang apa korban tuh. Ini kok potong semua korban perasaan orang dibuatnya. Dah potong masukkan kulkas. Korban perasaan orang dibuatnya siapa? Potong sapi. Nah, ya. Dan itu dua-duanya tak boleh bagi hidup. Sapi serahkan hidup, kambing kasih hidup, tak boleh. Mesti dipotong dulu. Paham? Kalau kasih hidup, piara jual lagi sama dia. Paham tak tuh? Mana tahu nanti Ustaz tak sebut itu, dia bilang, aku sebut semua. Ya, sebutkan. Ya, jelas itu ya. Apa lagi? Ya. Nasih, sudah korban semua kau? Kau sudah dikorbankan belum? Belum dikorbankan, mau dikorbankan? Coba bahasa dikit cuma. Korbankah dikorbankankah? Ya. Allah, jangan kami korbankan apa dah tua begini, tulangnya dah rempuk dah. Lempar ke laut, ikan dah nak makan. Apa dia bilang? Ya, tak rasa lagi. Sampai ke mana tadi? Baik. Amma man lam yaktafi dia. Qala amma man lam yaktafi bin nafaqatil wajibati lahu an zaujin au qaribin fayu'tihil munfiqu wa ghairuhu hatta bil faqr. Adapun orang yang belum tercukupi dengan nafkah wajib baginya baik dari suami atau kerabat, maka diperbolehkan menerima zakat dari pemberi nafkahnya sendiri atau orang lain sehingga atas nama orang fakir. Tuh. Paham dah nak? Ya. Jaga duit tuh lagi muda nih, simpan ditabung bagus baik. Beli tanah kah, beli apa kah? Paham? Jadi kalau mati tak masuk kubur orang. Jadi kalau beli tanah kau. Ya. Ini sekarang kuburan beli. Tak ada bayar, buang gawang jauh-jauh ke sana. Paham tuh? Ya sekarang. Ya, dengar tuh. Ya, simpan duit tuh nak kawin. Ya. Kalau tak kawin HP bisa beli tuh mantap tuh. Itu 15 juta, itu 20 juta. 2 ekor, 3 ekor HP. Tapi bini juga. Nang apa benda tuh? Ya. Ya. Jelas? Wa yajuzu lil mukfa biha al akhdhu bi ghairil maskanati wal faqri in wujida fi hatta mimman talzamuhu nafaqatuhu. Sedang orang yang telah dicukupi nafkahnya diperbolehkan menerima zakat selain atas nama fakir miskin jika memang ada atas nama lain, sehingga zakat dari orang yang menanggung nafkah dirinya. Apa atas nama dia? Dengan atas nama sabilillah. Bisa. Ya dah. Nama yang lain, nama Ibnu Sabil, bisa. Nama gharim, bisa. Ya. Ya dah.
Wa yundabu lizauji i'ta'u zaujiha min zakatiha. Sunnah sang istri memberikan zakat kepada sang suami. Coba. Tapi tak boleh suami kepada istri. Bini sugih, kasihan laki aku nih. Tapi jangan nyogok. Bilang mudah-mudahan kasih duit nih mantap bantaiannya malam nih. Lain. Paham tak? Betina ini kadang parah juga. Ya tak? Hendak joget terus deh. Ya. Jadi nawa itu Allah saja yang tahu. Jadi kalau suami bini sugih boleh dia kasih. Kasihan laki aku nih. Malu tak laki kira kasih itu? Kalau mau cuma kau mana malu kau? Memang suka. Ya. Ya kemaluan di bawah juga kan? Nah, bukan di atas. Ya, dia naruh di situ. Kemaluan di bawah juga Ustaz, bukan di atas saya bilang. Ya, dengar tuh. Sunnah tuh hukumnya. Sang istri memberikan zakatnya kepada sang suami sehingga atas nama fakir miskin. Kasihan lakiku ini miskin. Dia bilang baju terompahan aku dibelikan semua. Bendanya aku elus-elus pula. La ilaha illallah. Jantan macam itu malunya. Iya. Dosa jerat je lah benda tu. Dosa cucuk-cucuk. Tuh. Ya. Kalau kau sanggup bilang orang begitu, silakanlah kau. Paham tak tu? Kerja mana yang tukang nasi goreng tak ada dalam ni. Ni ada nih jual ayam geprek ada, air ada, tukang ada. Itu ada tu. Itu ya. Banyak ni lengkap macam-macam. Sekalipun suami itu sendiri penjamin nafkahnya kan ya. Kan laki asalnya tuh. Dalam hal ini guru kita berkata yang zahir apabila si kaya enggan memberi nafkah kepada karabah fakirnya serta si fakir tidak mampu mengadukan hal itu kepada hakim. Bawah itu ya. Ya. Sunnah balik ya. Ya. Wa yundabu li zaujati i'ta'u zawjiha min zakatiha hatta bil faqri wal maskana. Wa in anfaqaha 'alaiha qala syekhuna wa ladhi yadhharu anna qaribahu al musir law imtana min al infaqi 'alaihi wa ajaza anhu bil hakimi u'tiya hina idzin li tahaqquqi faqrihi aw maskanatihi al-ana. Sunnah bagi sang istri memberikan zakatnya kepada sang suami sehingga atas nama fakir miskin si suami itu. Kan kemarin tanya tak siapa yang lebih utama menerima zakat itu? Orang yang dekat dengan kita tuh. Ya. Paham? Walaupun kita yang tanggung nafkahnya, tapi atas miskin suami dikasih. Paham? Pernah tak kau kasih zakat sama bini kau ngasih? Pernah ya? Coba pernah, memang muka miskin. Ya. Dia ada muka miskin, ada muka mukmin. Kalau mukmin itu muka minta. Ada juga mukanya. Mukmin muka minta. Ya. Sunnah sang istri memberikan zakatnya kepada sang suami sehingga atas nama fakir miskin si suami dia. Sekalipun suami itu sendiri penjamin nafkahnya istri itu. Dalam hal ini guru kita berkata yang zahir apabila si kaya enggan memberi nafkah kepada karabah fakirnya serta si fakir tidak mampu mengadukan hal itu kepada hakim, maka si fakir boleh diberi zakat karena dalam hal ini telah jelas kemiskinannya. Tak tahulah kita orang Tunggal, tak tahu kampung lain. Ya, asal Ramadan zakat dia. Berarti dagangnya bulan Ramadan semua apa? Ramai itu orang enggak? Masih tak ada yang berpayung ramai-ramai itu? Adalah 2-3 kali ya tak? Pernah bini kau berpayung juga? Kalau panas kemarin? Jadi kau bini ya tak? Ya, uang tu jaga baik-baik. Supaya jangan minta-minta tu bini. Ya, yang atau muda berpoya-poya nanti terus
Pandailah menabung, pandai insyaallah ya tak? Nah. Faidatun, faidahnya apa? Abtan Nawawi fi balighi zakat apa baligh tarikan lis-salati. Kaslan annahu la yaqbidha lahu al-awli illa waliyuhu ay kasabiyin wa majnunin fala tu'talahu wa in ghaba waliyuhu khilafan liman za'amahu. Nah, tengok ni. Imam Nawawi mengeluarkan fatwa mengenai orang balik yang meninggalkan salat karena malas. Apa nih? Dikasih dah zakat nih. Nah. Ya. Bahwa yang boleh menerima zakat untuknya hanyalah walinya. Berarti ya seperti halnya anak kecil atau orang gila. Nah, coba kau. Kalau kau tak sembahyang tu malas macam orang gila atau budak-budak. Jadi kalau dikasih orang zakat tak boleh terima kau langsung. Walinya itu. Bukan wali kota, bukan wali murid. Yang menguasai kamu tu siapa di wali situ? Orang tua kah? Parkah apakah di rumah ya? Zakatnya tidak boleh diberikan kepadanya sendiri sekalipun sang wali sedang tidak ada di tempat. Dalam hal ini berbeda pendapat dengan yang memperbolehkan zakat diberikan kepadanya dikala wali sedang tiada di tempat. Ada pula. Coba beratnya itu malas sembahyang, apalagi kita sembahyang sama sekali. Ini kadang tak sembahyang, kadang paling dulu dia puasa ida, sembahyang ida, THR paling dulu nunggu di pintu Cina. Nah, betul tak? Buat apa namanya? Bawa kupon juga ada tuh. Nah, air segala apa ada kan kupon dah tuh. Nah, nih pergi duluan dia. Raya puasa ida apa ida dia paling dulu raya. Apa nama THR namanya ya? Nah, coba tuh. Kenapa? Jadi matinya tuh. Bi khilafi ma law tara'a tarkuhu laha au tabdiruhu wa lam yuhjaz alaihi fa innahu yaqbiduha. Lain halnya jika ia masih baru dalam mengabaikan salatnya, barulah malas-malas tuh. Ini ada malas lama, ada malas baru. Dia tiap hari lambat, bangun nanti siram air lagi. Nah, tu. Atau masih baru kesukaan mentabdirkan barang serta tidak tidak menjadi mahjur alaih, tidak mampu dia tak, maka diperbolehkan menerima sendiri pemberian zakat. Ada orang pemboros, duit dibuang-buang, tahu tak berduit, zakat dia kata orang. Hati-hati tu. Ini ada orang dapat tak apa nama itu, judi online, slot apa nama itu. Ada kan judi online tu bagi-bagi duit keliling-keliling. Ada kan? Udahnya miskin balik. Baru tahu. Dia beli mobil, beli apa. Ada. Ujung ada kan orang tak? Tungkal banyak itu tah. Beli mobil 2-3. Bini tak beli. Kan bodoh tu. Ada kan? Kawan-kawan juga lah tak? Itulah. Tak mau ngaji lagi dia. Ustaz ini pemarahan betul. Bukan pemarahan, bilangnya cuma ada judi, ada pula slot apa namanya sekarang ya, judi online ya. Apa tuh? Sering main kau? Dapat berapa? Bagi-bagi. Kata Ustaz enggak juga ya. Allahu Akbar. Coba. Dulu kita kecil-kecil macam-macam dulu. Ada tuh namanya nalo, enggak ada lu? Ya, ada toto. Ada SDLB apa namanya itu? Apa tuh? Sumbangan berhadiah tuh. Dulu. Di Singapura pakai putar gini. Toto. Ya tak? Tuh, coba orang kafir semua gawe ngikuti itu. Itu kecil-kecil dulu. Banyak macam-macam judi itu. Allahu Akbar.
Wa yajuzu dab'uha li fasiqin illa in ulima annahu yasta'inu biha ala maksiatin fayahrumu wa in ajza'a. Nah, coba. Jaiz boleh harus memberikan zakat kepada orang fasik misalnya ya. Kecuali jika ia diketahui bahwa akan digunakan untuk maksiat, maka zakat haram diberikan kepadanya. Ini tahu nih bakal beli slot, tahu nih bakal beli narkoba, tahu nih bakal beli minuman yang tak bagus. Nah, ya dah, jangan dikasih. Kalau dikasih sah dia, cuman haram kasih begitu. Ya, sekalipun zakat tetap sah adanya. Nengok juga. Ya. Ngerti tak? Kita nak zakat itu membersihkan harta kita. Kotor pula di situ. Kotoran dikotor balik, ya tak? Tuh. 6. Kenapa? Tatimmatun fi qismatil ghanimati. Ini keringkasan penyempurnaan ya tentang pembahagian harta ghanimah. Qala ma'akhadnahu min ahlil harbi qahran fahuwa ghanimatun wa illa fahuwa pai'un. Nah, saya bilang tadi kan, segala yang kita kaum muslimin ambil dari pihak musuh ahlul harb secara paksa kekerasan adalah disebut ghanimah. Biasa orang-orang itu kalau perang itu dengan harta-hartanya, perang lagi berantem habis ngacir dia tinggal hartanya, itu namanya ghanimah. Kalau kita berantem perang belum kita berlawan lari semua dah sudah dulu, itu namanya fight namanya. Ya. Ghanimah bukan nama cewek, ghanimah tuh. Ini mata kalau sudah mah tuh gitulah sudah. Ya. Halimah, Rahimah, ya itu semua ketahui dia, ya. Ya tuh, Faizah, Salmah, ya dah. Itu semua tuh, betina semua tuh. Ya dah. Allah. Ya. Atau juga dari mereka tapi tidak dengan kekerasan, maka disebut fai'an. Nah, itu ya. Karena orang Jawa tuh fai'an nanti ya. Kan fai'an tuh ya. Nah, tuh. Kenapa? Ada yang mau tanya di situ? Jadi kan di sini berikan zakat kepada orang fasik itu bolehkan kecuali dia gunakan untuk maksiat. Umpama kalau kayak orang ngamen gitu, kita tahu nih kalau kita ngamen, kalau kita berikan duit pasti diberikannya kayak lem atau lain sebagainya. Bagaimana untuk maksiat? Sah pemberiannya tapi haram. Jelas dia nama joget di simpang tuh. Engkaulah, apa itu lagunya? Ada kan? Ya, berikan alatul lahwi. Ya, itu kan jelas ini. Malum lah ya. Ustadznya ngamen juga di Arab dulu. Tapi ngamenin dakwah. Kalau kita umrah tuh jam 7 pagi sampai jam 1, jam 11 tuh ceramah tuh di bus tuh panjang. Nah, itu tadi. Serah orang ngasih. Jamaah ya ngasih. Nih, banyak kalau itu duitnya. Nah, semua teman-teman itu yang jadi menteri sekarang di agama itu semua tuh begitu dulu, ya. Tuh. Tapi tidak. Kalau ini tidak kan, ya alat maksiat itu dibawa. Ya. Tapi bilang, ibuku hamil gara bapak kau katanya, kan gitu. Aku tengok tuh lagu di HP tuh, yang jawab si penumpang. Ada lagi dah tuh, ceng. Itu lain. Kita jelas ngamen kasihkan itu kan jelas itu. Kadang sering kan di KP-KP itu dia menyanyi kan kita tahu tuh udah celana pendek pula, maksiat pula, rambutnya belang-beling pula, hidung bolbang sini bang. Kenapa dikasih? Ya, itu tadi bukan meringankan, itu bertambah jadi dia begitu kelakuannya. Paham? Ya, bahaya. Sebenarnya belajar masing-masing tersebut itu orang malas semua gawe gitu. Ya, itu sajalah. Sah memberikan cuman haram model begitu kita tahu tersebut itu. Paham? Itu saja. Jelas? Ngapa? Tuh, ujung tanya apa? Ya. Ya. Wa minal awwali ma akhadnahu min darihim ikhtilasan aw sariqatan 'alal asah. Khilafan lil Ghazali wa imamihi. Haitsu qala innahu mukhtassun bil akhdhi bila takhmisin.
wadda'a Ibnu Rib'ah al-ijma'a alaihi. Termasuk ghanimah juga yaitu segala apa yang kita ambil dari daerah musuh dengan menjamret atau mencuri, karena perang nih sudah. Bukan orang demonstrasi. Kita ada tuh demo habis gedung orang itu haram gawe, kan ada tuh di mana-mana tuh. Menjarah ya, tidak dibolehkan. Ini kalau kita perang, nah itu ya, kita pergi ke Israel sana lah, ada perang ke Zionis sana tuh, boleh diambil semua tuh. Berani tak ke situ kau dulu? Nah, yang takbir aja, ya, berani tak ke situ? Yang bujang ni belum ada tuh. Jadi yang bini aja tanda, boleh bujang. Nah, ya, pada itu kesempatan jihad apa ya? Kalau nak betul-betul, tengok tuh. Ya, sekarang tak tahulah ya. Dah habis itu di kampung kita pula Yahudi aja masuk. Ya, dia dah. Termasuk ghanimah juga itu segala apa yang kita ambil dari daerah musuh dengan menjamret atau mencuri, ya, menurut pendapat yang lebih sahih. Lain halnya menurut Imam Ghazali dan imamnya, di mana mereka berkata sesungguhnya yang bisa kita ambil dari daerah musuh tersebut adalah khusus diberikan kepada yang mengambilnya, tidak usah dengan dibagi 5, ya. Dan menurut Ibnu Rib'ah apa yang dikatakan itu adalah sebagai ijma ulama, tapi umumnya boleh diambil karena sudah peperangan, ya. Kenapa? Kau tahu adzan tapi lupa ngaji, ya, adzan dibilang mati dah, ya. Apa ya, adzan tu dah, ya, mudah ngaji baik nih, jangan ambil ini karaya nih, ya dah. Jadi pemaafan raya lagi dah ya. Tapi bilang utang apa kau? Gitu. Kepret 5 orang tak bayar, jangan dihalalkan kau, marahi bos kau cuma. Itu. Nah, ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau kita tahu waktu, tahu kita siapa, kapan bila kita tahu nih, malam ini mana tahu kan ada yang meninggal kau malamnya. Ya aku tak mau ikut. Ya. Sajalah ya. Mudah-mudahan manfaat dan pengajian kita. Jangan khawatir mengatakan itu ya. Ini karena sangat banyak fitnah di mana-mana. Tegaskan seperti itu. Yang penting ada dalil yang sudah kita baca. Itu yang kita patut turuti, bukan ikutan hawa nafsu kita. Wallahu alam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Allahumma salli umurana. Allahumma salli umurana. Allahumma salli Allahumma zidna ilman khus salihin wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Allahumma salli ala Muhammad.